Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan mengenai ujian praktik mata kuliah Digital Transformation in Midwifery atau transformasi digital, program studi diploma 3 kebidanan yang merupakan bagian dari ujian akhir semester ganjil ini atau UAS semester 1. Ujian ini bersifat take home ya, jadi beberapa hari untuk waktunya. Ibu berikan waktu dari hari Jumat sampai dengan Rabu tanggal 29 Januari, hari Jumat itu ya kalau tidak salah, sampai dengan tanggal 3 Februari 2021. Untuk ujian praktek ini instruksinya adalah membuat DIY konten ya, yaitu konten yang dibuat sendiri ala mahasiswa. Konten yang dibuat adalah media informasi digital. Media informasi digital ini bisa dibilang seperti pendidikan kesehatan kalau untuk klien bidan, tapi juga tips ya kalau misalnya untuk mahasiswa kebidanan misalnya. Bentuk media informasi digital opsinya ada 3 ya, jadi silahkan pilih salah satu. Yang pertama adalah infografik yang dibuat dalam format folding flyer atau mungkin biasa disebut leaflet ya, yaitu flyer yang dilipat atau brosur. Nanti contohnya terlampir. Untuk yang membuat infografik ini maksimal 5 orang ya, jadi dari seluruh mahasiswa yang ada itu silahkan diacak apakah memilih atau misalnya dikocok memilih salah satu infografik, video informasi atau rubrik buletin. Untuk bagian infografik dalam bentuk leaflet ini maksimal 5 orang yang membuatnya. Kemudian opsi yang kedua atau pilihan yang kedua adalah membuat dalam bentuk video informasi. Contohnya ada di link sini. Maksimal 7 orang yang membuatnya. Dan video sebagai contoh yang ada di link ini hanya sebagai salah satu contoh saja ya, bukan patokan semuanya harus sama seperti itu, tidak. Silahkan berkreasi sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Kemudian pilihan yang ketiga adalah dalam bentuk rubrik buletin, dan ini berarti sisanya ya yang setelah dikurangin 7 orang dan 5 orang untuk pembuatan media bentuk lainnya. Contohnya sudah Ibu sertakan juga linknya, silahkan diakses. Namun link ini nanti akan menunjukkan dalam bentuk seperti majalah digital. Dan untuk rubrik buletin ini hanya membuat salah satu rubrik saja, tidak seluruh majalah ya. Jadi salah satu bagian rubrik saja. Kemudian pembuatan media informasi dalam 3 bentuk ini itu dibuat dengan sasaran penerima informasinya itu boleh lebih dari 1 ya, boleh mahasiswa kebidanan saja, boleh bidan saja, boleh klien bidan saja, atau lebih, boleh untuk bidan dan mahasiswa, boleh untuk bidan dan klien, silahkan, karena fokusnya adalah di pemanfaatan teknologi digital. Nah, komponen dalam media yang dinilai ya, artinya itu mencakup unsur ada pemanfaatan teknologi digitalnya dan ada unsur kebidanannya ya, baik itu kebidanannya klinis atau sifatnya asuhan misalnya, atau kebidanannya di akademik. Nanti contohnya kita bahas di bagian topik. Kemudian ketentuan untuk yang membuat folding flyer atau leaflet ini ukurannya minimal ukuran A4, mau ukuran F4 silahkan. Kemudian resolusinya baik ya, harus baik, artinya tidak pecah ketika di zoom atau ketika misalnya tampilannya itu kan kecil kalau misalnya dibuka melalui handphone. Kemudian ketika di zoom itu jangan sampai tulisan maupun gambarnya itu menjadi pecah ya, sehingga tidak bisa dibaca atau tidak jelas gambarnya dan pesannya tidak sampai. Kemudian desainnya menarik ya, diatur pemilihan warnanya, bisa Dede gunakan color palette, dan tata letaknya juga diatur, jangan tumpang tindih. Kemudian gambar-gambar mewakili informasi ya, harus relevan, jangan sampai misalnya informasi yang disampaikan adalah tentang ASI eksklusif mungkin ya, tapi gambarnya yang dicantumkan
adalah ibu yang sedang periksa kehamilan. Nah, itu kan meskipun lingkupnya masih kebidanan tapi dianggap tidak relevan, tidak mewakili informasi. Kemudian, komposisi gambarnya untuk leaflet ini harus lebih banyak dari kata-kata. Gambarnya 75%, kata-katanya 25%. Kalau yang untuk membuat video informasi, ini durasinya minimal 4 menit. Kemudian suaranya upayakan yang jelas ya, jangan terlalu kecil atau misalnya tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil misalnya. Kemudian resolusi videonya minimal 480p ya, sehingga masih bisa dinikmati ketika disimak atau disaksikan melalui PC ya, monitor yang lebih besar dari handphone. Kemudian untuk yang membuat rubrik buletin, ukurannya A4, ini harus seragam semuanya. Kemudian dibuat dalam 2 halaman ya. Jadi ada 2 halaman A4 dan 1 halamannya terdiri dari 2 kolom. Jadi karena buletin itu kan mayoritas justru kebalikannya dari flyer, lebih banyak kata-katanya, bisa sekitar 70% kata-katanya dan gambarnya lebih sedikit, komposisinya itu 30%. Jadi si kata-kata atau kalimatnya yang dalam bentuk paragraf tersebut dibuat dalam 2 kolom ya untuk 1 halaman. Kemudian mencantumkan sumber referensi ya, lagi-lagi karena ini lebih banyak kalimat atau kata-kata atau informasi dalam bentuk kata-kata, jadi harus betul informasi yang disampaikan, harus valid. Ibu sarankan mengambil informasi dari sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu misalnya buku atau kalau website resmi ya, seperti Kementerian Kesehatan misalnya, atau kebidanan, atau website lain yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bisa juga dari jurnal penelitian misalnya ya, kalau adik-adik mungkin sudah mengenal tentang jurnal penelitian. Tidak diperkenankan dari blog ya, bahkan sebetulnya website komersil juga itu tidak dianjurkan kalau untuk publikasi yang sifatnya ilmiah. Website komersil itu seperti yang belakangnya .net atau misalnya .com ya, dianjurkan kalau yang resmi itu .go.id, .or.id, .ac.id gitu ya, yang memang dipastikan kebenarannya. Kalaupun dari .com harus pasti legit ya datanya. Dan no hoax ya, jadi adik-adik harus sudah mengecek dulu ini hoax atau bukan informasinya. Kemudian menarik, karena sebetulnya semuanya ya dibuat secara menarik karena semuanya merupakan media visual, sehingga agar bisa menarik audiens atau sasarannya membaca informasi yang dimaksudkan itu harus didesain semenarik mungkin dengan color palette ya, dengan perpaduan warna yang tepat, kemudian tata letaknya juga yang baik ya. Dari ketiganya itu cantumkan nama prodinya, kemudian juga logo Stikes Dharma Husada. Nah, konten yang sudah dibuat atau hasil karyanya ini dikumpulkan dengan cara kalau untuk folding flyer atau video itu diupload di IG masing-masing. Kalau misalnya folding flyer karena satu halaman itu bukan satu informasi ya, maksudnya karena bentuknya kan nanti landscape dan mungkin itu tidak sesuai dengan template yang disediakan oleh Instagram. Kalau misalnya dia langsung diupload ke Instagram dibuat square, khawatirnya nanti tulisan maupun gambar yang ada di dalamnya tidak jelas. Jadi bisa di crop misalnya per halaman, dan satu halaman itu menjadi satu slide, atau kalau memungkinkan masih jelas boleh 2 halaman itu satu slide ya. Yang penting nanti runtutan informasinya berurutan. Kemudian kalau video ya sudah jelas ya, itu bisa langsung di-upload di IG. Kemudian caption yang dicantumkan itu relevan dengan isi konten ya, dengan isi pesan di dalam flyer atau leaflet maupun videonya. Kemudian cantumkan juga di captionnya itu tentang penjelasan tentang pentingnya transformasi digital dalam kebidanan. Kemudian di tag Instagram ibu, dan juga cantumkan tagar atau hashtag minimal digital transformation in midwifery, bukan bidan biasa, kebidanan DHB 2021, bidan melek teknologi, selebihnya bebas. Tidak perlu mencantumkan atribut penugasan ya, seperti misalnya NIM atau narasi yang menjelaskan bahwa ini adalah tugas. Jadi langsung saja ke isi
pesannya, seolah adik-adik memang ingin men-share ada tips nih tentang topik-topik yang dipilih ya nanti. Kemudian link Instagram dan file kontennya nanti dikirimkan melalui Google Classroom, dan tolong untuk yang digembok untuk di-unlock dulu supaya nanti ibu bisa menilai dan boleh di-lock kembali atau di-private kembali setelah ibu beri tanda like di postingannya. Oke, selanjutnya ini bentuk yang dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Untuk infografik dikumpulkannya filenya itu dalam format atau extension PNG, itu lebih baik supaya lebih jelas, atau kalau yang tidak bisa menyimpan dalam format PNG silahkan disimpan dalam format PDF. Kemudian untuk video informasi upayakan formatnya MP4, kalau tidak ya silahkan selama ibu bisa membuka videonya ya, maksudnya ini hanya untuk memudahkan saja. Kemudian untuk rubrik buletin ini silahkan kirim dalam bentuk PDF. Dan konten yang sudah diupload itu atau sudah dikumpulkan itu akan di-repost di Instagram program studi. Nah, ini adalah pilihan topiknya ya. Pilihan topik di sini adik-adik bisa melihat ya, ada tanda bintang 1, ada tanda bintang 2 ya, ada tanda bintang 3. Itu menunjukkan semakin banyak bintangnya maka semakin besar poin yang bisa diperoleh dengan memilih salah satu topik ini. Kemudian berbeda untuk yang membuat infografik. Kalau misalnya membuat infografik di poin 1, di bintang 1 itu akan berbeda dengan yang membuat video atau buletin. Kalau misalnya yang membuat buletin dan video itu akan ada tambahan 1 bintang lagi ya dari masing-masing poin bintang yang sudah ada. Jadi sebetulnya diizinkan kalau misalnya ada yang mau membuat nah, karena ingin mendapatkan poin misalnya yang lebih besar ya, lebih banyak, itu silahkan kalau mau memilih misalnya ini kan maksimal ya, jadi tidak ada yang memilih tidak apa-apa, tapi kalau ada yang memilih ini maksimal 5 orang, jadi silahkan adik-adik memilih atau menentukan ya, atau diacak gitu siapa yang mau memilih, siapa yang mau membuat jenis konten flyer atau video atau buletin, rubrik buletin. Topik yang pertama, ini ada 2 topik sebetulnya sama ya, atas dan bawah ini, kedua topik ini yaitu do's and don'ts berkomunikasi di media sosial. Hanya saja membedakan yang pertama adalah antara mahasiswa dengan dosen, dan yang kedua adalah antara bidan dengan klien. Silakan membuat leaflet atau video atau rubrik buletin. Kemudian yang kedua atau poin bintang yang kedua ini ada 4. Untuk yang 2 pertama ini sama, yaitu tips mahasiswi kebidanan belajar online. Hanya saja yang pertama adalah di era revolusi industri saat ini yaitu 4.0, dan yang kedua itu tips untuk belajar online di masa pandemi. Artinya ini kan sasarannya adalah untuk mahasiswa kebidanan. Kemudian yang ketiga dan keempat ini sama-sama membuat media, hanya saja yang ketiga ini membuat media presentasi tugas kuliah kebidanan, dan yang keempat adalah membuat media pendidikan kesehatan. Yang ketiga ini sasarannya untuk mahasiswa kebidanan, dan yang keempat sasarannya adalah untuk mahasiswa kebidanan ataupun untuk bidan ya. Jadi tipsnya kan ditujukan untuk bidan atau mahasiswa kebidanan, meskipun media pendidikan kesehatan yang dibuat ditujukan untuk klien bidan ya. Kemudian dari dua bagian topik ini bisa terlihat bahwa di sana harus ada unsur pemanfaatan teknologi digital seperti tips belajar online, tips membuat media gitu ya. Itu adalah unsur atau aspek pemanfaatan teknologi digitalnya. Untuk kebidanannya itu mahasiswi kebidanan, kemudian tugas kuliah kebidanan, dan pendidikan kesehatan. Ini memang upayakan spesifik di kasus kebidanan saja. Dan yang di bintang 1 ini aspek teknologinya atau pemanfaatan teknologi digitalnya adalah di ketika membuat konten do's and don'ts-nya ya, dan juga di berkomunikasi di media sosialnya. Kalau untuk kebidanannya yang ini karena konteks komunikasinya adalah bidan dan klien, dan ini konteks komunikasinya mahasiswa dengan dosen kebidanan ya.
Jadi ada dua aspek yang dinilai. Kemudian untuk yang bintang 3, topik pertama adalah tips pemanfaatan gadget. Gadget itu bisa handphone, bisa tablet atau tab, bisa PC atau komputer atau laptop ya, atau aplikasi. Aplikasi juga bisa yang ada di laptop atau yang ada di handphone. Pemanfaatan gadget atau aplikasi untuk kesehatan ibu dan bayi. Sasarannya ini bisa remaja, pokoknya klien bidan berarti ya, bisa remaja tentang kesehatan reproduksi, bisa ibu hamil, bisa ibu hamil yang mau melahirkan, persiapan persalinan, orang tua bayi baru lahir, ibu nifas atau orang tua bayi dan balita ya, tentang tumbuh kembang anak. Di sini bisa dilihat aspek pemanfaatan teknologi digitalnya adalah ya ini, informasi tentang pemanfaatan gadget atau aplikasi, dan unsur kebidanannya adalah tentang kesehatan ibu dan bayi, termasuk juga remaja atau anak atau balita. Contoh, karena ini akan berbeda dengan tips yang ada di bintang 2, karena yang dituntut dalam poin 3, bintang 3 ini adalah membuat rangkaian aplikasinya. Jadi maksudnya tidak hanya satu aplikasi saja ya, tapi ada lebih dari satu aplikasi. Contoh, seorang ibu atau moms gitu ya, istilahnya mungkin kata-kata di captionnya atau di dalam medianya itu, ibu bisa memanfaatkan aplikasi period kalender untuk men-tracking kesehatan reproduksinya, seperti siklus menstruasi, banyaknya, kemudian pokoknya seputar siklus head misalnya. Kemudian untuk ibu tersebut misalnya punya anak usia balita misalnya ya, yang masih harus mengikuti kegiatan di posyandu. Nah, untuk mengikuti kegiatan di posyandu bisa memanfaatkan aplikasi iposyandu. Kemudian ibu juga tidak lupa harus tetap menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Itu bisa memanfaatkan aplikasi MOI. Nah, nanti dijelaskan di dalam media yang dibuat, media informasi yang dibuat itu, bagaimana pemanfaatan ketiga rangkaian aplikasi ini. Kemudian topik yang kedua untuk bintang 3 ini adalah tips pemanfaatan, sama ya, gadget dan app, tapi sasarannya untuk mahasiswa kebidanan. Sama, ini juga harus rangkaian aplikasi lebih dari satu, contohnya untuk belajar misalnya. Seperti pemanfaatan Google App ya, untuk mahasiswa kebidanan bisa memanfaatkan Google Calendar. Aplikasi Google Calendar ini bisa diakses melalui handphone dan laptop misalnya, dan tersinkronisasi. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya spontan atau harus cepat, kita juga bisa memanfaatkan misalnya untuk mengamankan ide, untuk cepat-cepat membuat catatan, bisa memanfaatkan aplikasi Keep Notes. Ini juga kalau tidak salah dari Google, dan ini bisa diakses di handphone maupun di komputer. Mohon maaf agak rame di sini ya. Kemudian apa yang kita masukkan ke dalam handphone itu bisa kita baca melalui laptop atau komputer. Ya, kemudian juga untuk mencatat catatan perkuliahan, mahasiswa bisa memanfaatkan aplikasi Microsoft OneNote yang juga kalau tidak salah bawaan dari Microsoft ya. Itu adalah contoh pemanfaatan rangkaian aplikasi untuk belajar bagi mahasiswa kebidanan. Jadi aspek pemanfaatan teknologinya di penggunaan apps-nya, aplikasinya, dan aspek kebidanannya itu karena informasi ini ditujukan untuk mahasiswi kebidanan. Kalau mau lebih spesifik lagi mungkin bisa memberikan tips, misalnya website-website yang bisa membantu di pembelajaran kuliah untuk mahasiswa kebidanan. Kemudian topik selanjutnya adalah bidan siap untuk Society 5.0 atau masyarakat 5.0 ya, Society 5.0. Ini silahkan dicari informasinya dan dikaitkan dengan peran bidan. Kemudian 3 topik terakhir ini khusus untuk rubrik buletin, yaitu tentang menstrual cup, kemudian tentang menggendong ergonomis, dan tentang doula ya. Ini ketiga hal yang masih cukup hangat akhir-akhir ini, dan Ibu rasa bisa adik-adik cari informasinya karena ini tidak terlalu berat. Ibu rasa ya adik-adik kan belum masuk ke materi asuhan kebidanan yang lebih mendalam, tapi untuk ketiga hal ini cukup umum Ibu rasa ya.
dan silahkan beri pandangan pendapat sebagai bidan ya. Artinya melihat dari sisi kesehatan yang diprioritaskan untuk ibu atau semua klien bidan ya, ibu, remaja, anak, bayi dan sebagainya. Tapi untuk rubrik buletin dia bisa juga menggunakan menggunakan topik lain, tapi yang 3 ini wajib ya, harus ada. Nah, artinya kembali ke atas. Ya, Ibu ingatkan kembali ya, untuk yang membuat infografik ini maksimal 5 orang. Jadi dipilih dari seluruh jumlah mahasiswa. Kemudian untuk yang membuat video informasi ini maksimal 7 orang. Dan yang membuat rubrik buletin berarti sekitar mungkin 23 orang ya. Anggaplah pembagiannya begitu. Nanti dari 23 orang itu, sebentar kita kembali ke bawah. Dari 23 orang itu 3 orang diantaranya wajib membahas mengenai 3 topik ini. Jadi silahkan diacak atau dipilih kembali siapa yang membahas menstrual cup, siapa yang membahas menggendong ergonomis, dan siapa yang membahas tentang doula. Sisanya silahkan memilih dari topik yang ada di atas. Kemudian ini seperti yang di awal Ibu sampaikan, tugasnya dikumpulkan hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 jam 23.59 di Google Classroom yang di mana adik-adik juga bisa mendownload kembali instruksi tugas ini. Demikian mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang masih belum dipahami, silahkan hubungi Ibu melalui WhatsApp secara jaringan pribadi atau japri. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti nilainya secara keseluruhan dari mata kuliah Digital Transformation in Midwifery ini sangat baik dan cukup memuaskan. Tidak lepas juga semoga menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya adik-adik dalam memberikan asuhan kebidanan dan juga dalam mengerjakan segala tugas sebagai mahasiswa kebidanan selama mengikuti pendidikan. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.